proyek strategis nasional, Bung Rocky ya, bukan proyek strategis negara. Kita kemarin membahas masuknya Indonesia ke BRICS, ya, kelompok negara-negara yang dimotori oleh Cina dan Rusia. Jadi langkah Prabowo masuk ke BRICS dan sekarang kemudian mengevaluasi PSN, ini makin memperjelas sebenarnya paradigma kebijakan pemerintahan Prabowo yang sosialistis. Ini beda banget dong dengan Jokowi. Lebih dari sekedar mengevaluasi, kita juga mesti meminta atau menunggu satu kepastian tentang ideologi ekonomi kita. Kita baru masuk BRICS, itu artinya kita menerima fakta bahwa Indonesia itu bukan bagian dari strategi kapitalis dunia. Kan itu poinnya, bahwa kemudian di BRICS ada juga problem dengan oligarki di dalam negara masing-masing, itu adalah urusan dari BRICS-nya sendiri. Tetapi ketika Indonesia mengajukan diri untuk masuk dalam BRICS, tentu bukan sekedar menjadi anggota, dia ingin memimpin satu ideologi ekonomi baru, dan itu yang kemudian dipandang, wah bagus betul Indonesia hendak memulihkan kembali nilai-nilai sosialisme di dalam perekonomian kita atau dalam strategi pembangunan kita. Jadi sebetulnya paradigma global juga sedang menuntun kita untuk pergi pada penghormatan terhadap hak rakyat. Dan kalau kita baca survei misalnya, itu 70 atau mungkin 80% milenial Amerika itu menganggap kapitalisme itu adalah bajingan itu. Kapitalisme adalah eksploitatif. Jadi mereka nggak percaya lagi pada ide pertumbuhan sebetulnya. Dan ini satu kesempatan untuk mengevaluasi juga proyek-proyek strategis nasional ini yang basisnya justru adalah kepentingan kapital. Bahwa nanti akan ada food estate yang akan memenuhi perut seluruh rakyat Indonesia. Ngapain? Kenapa gak bikin koperasi kecil-kecilan aja tuh kan? Small is beautiful, kata siapa dulu yang menulis buku ekonomi itu, Schumacher itu. Small is beautiful. Dan itu yang sedang dikembalikan ke paradigma ekonomi dunia hari ini kan. Dari awal misalnya orang semacam Joseph Stiglitz, seorang ekonom yang ditrain di dalam cara berpikir kapitalistik, akhirnya menemukan semacam kepongahan dari kapitalisme, lalu mulai mengkritik kapitalisme itu. Di Davos juga, bahkan pendiri Davos sendiri, Klaus Schwab namanya, yang dari tahun 50 mendorong Davos itu jadi semacam rumpun perhimpunan kapitalis dan ekonom-ekonom penentu kebijakan dunia itu untuk mempertahankan sistem kapitalis. Akhirnya mulai merasa bahwa ya diperlukan, sebetulnya tidak lagi diperlukan growth, pertumbuhan karena daya dukung bumi, karena krisis ekologi. Jadi kita ada di dalam suasana baru sebetulnya, yaitu pindah dari satu paradigma yang sangat kapitalistik, sangat memuliakan modal, lalu pergi pada sifat kesosialan manusia. Itu yang kita sebut sebagai paradigma baru tentang human solidarity, terutama karena krisis lingkungan tuh. Jadi kelihatannya PSN juga harus dibaca di dalam konteks itu, bahwa tanpa AMDAL itu artinya kita membakar hutan, dan itu artinya menerbitkan karbon ke udara kan. Jadi bagian-bagian ini yang strategis juga untuk dibaca sebagai problem bangsa ini, yaitu memudahkan kita melihat apakah ekonomi nanti, sistem ekonomi Indonesia akan mengambil jalan sosialistis atau pura-pura sosialistis tetapi sebetulnya kapitalistis.